亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好！好久不见呀！今天早上我们又可以在一起来敬拜上帝。这个时候，我们大家预备心，我们要进入崇拜。我们来唱我们嘉玲的歌《嘉玲颂》。我爱我的嘉玲，温馨又从容，她是温馨的光，她是那청年的酒。我们再唱一首《爱的真谛》。爱是恒久的耐
他。我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天早上，你给我们大家有健康的身体，有活泼的灵命，来到主的恩前，我们要听主的话语。主啊，我们已经唱了2首诗，我们还要读经，我们还要唱诗，然后我们要听道。主啊，这些都是主所赐给我们的恩典。主，我们谢谢你。这个时候，我们愿意将这个时间完全交托，求主带领我们今天这个时候的敬拜。主啊，让我们把心带到主的面前，展开我们的心来接受主的话语。我们将今天早上的讲员新二传道也交托在手中，求主使用他，让他口里所出的每句话能够造就我们。感谢主，祷告交托奉主名所赐的，阿门。我们来读经。约翰福音15章第4节，约翰福音15章第4节，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你若不常在我里面，也是这样。我们再看约翰福音，印尼文的约翰福音15章14节，Yohanes pasal 15 ayat 14. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 在还没有听到之前，我们要唱一首诗，活出主的爱。Bapak Uma yang dikasihi Tuhan,
Dan setiap kita yang mengikuti ibadah online pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, menjadi pelita bagi hati kami, dan memberi kami hidup yang bersyukur di dalam Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang keempat. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berbahagialah kita semua yang merenungkan firman-Nya dan menyimpan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini tentang kasih Kristus di dalamku. Melalui bacaan yang kita baca dalam Yohanes pasal 15 ini, ayat 1 menggambarkan Bapakulah pengusaha kebun anggur, dan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan setiap ranting yang tinggal dalam pokok anggur, dia akan berbuah. Tetapi yang ranting yang tidak nempel, dia akan menjadi kering dan tidak berbuah. Yang pertama, kita belajar tinggal di dalam pokok anggur. Kita bisa melihat bahwa di gereja kita ada anggur, ya, di depan gereja ada anggur. Tetapi dia tidak berbuah. Karena walaupun ada penyangganya, ya, dia bisa naik tinggi, bisa kena matahari, tetapi hanya daun, tidak ada buahnya. Terlalu banyak daun, terlalu fokus dengan daun, akhirnya tidak berbuah. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Setiap ranting padanya, jikalau tidak berbuah, dipotong. Berarti Yesus mengharapkan setiap kita adalah ranting yang berbuah, yang tinggal, tidak menjadi kering dan tidak menjadi terputus. Mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar? Di dalam Perjanjian Lama, bahwa kebun anggur diibaratkan adalah Israel. Israel sebagai konotasi kebun anggur yang negatif, karena dia tidak bisa menjadi umat yang menjalankan perintah Tuhan, Taurat dengan benar. Tetapi Yesus di dalam Perjanjian Baru
memperbaharui. Dialah pokok anggur yang benar, yang tinggal bersama Bapanya di dalamnya. Dia pokok anggur yang benar, Israel yang benar, dan dia bisa memberi perubahan di dalam hati setiap orang yang berada di dalam dia. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya saat itu, kalau kita baca di pasal 13, dia sudah mencuci kaki murid-murid. Yesus belajar membersihkan hati mereka menjalin satu relasi. Di pasal 14, Yesus bilang, "Aku akan pergi." Di pasal 15, Yesus menggambarkan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Yesus akan pergi, kamu harus tinggal di dalam aku. Dan Yesus menunjukkan ketika tinggal di dalamnya adalah menjalin kasih satu sama lain. Perintah Yesus yang penting adalah tinggal di dalam Yesus, dia ada di dalam kasih Yesus. Dan itu membuktikan relasi. Jadi ketika tinggal di dalam Kristus, ada relasi dengan Tuhan Yesus. Di dalam jalinan kasih itulah yang akan menghasilkan buah-buah yang akan dihasilkan setiap muridnya menjalin relasi itu. Yang kedua, ketika kita sudah tinggal, buah relasi hubungan dengan Tuhan menjadikan murid yang sejati. Ketika Yesus berhadapan dengan murid-muridnya 12, mereka yang tinggal bersama Yesus hanya 11. Sedangkan yang satu, Yudas Iskariot, dia tidak mau tinggal. Dan ini membuktikan dia bukan murid sejati, tapi murid yang palsu, yang tidak menjalin hubungan dengan Tuhan dengan tekun sampai pada akhirnya. Jadi setiap murid yang tinggal di dalam Tuhan menjadi murid yang sejati. Ciri murid yang sejati adalah satu, dia ada ketekunan, berhubungan dengan Tuhan senantiasa, setiap saat, setiap hari. Yang kedua, di dalam jiwa orang yang sejati ini ada kesadaran hidup bertobat. Jikalau menjalankan kehidupan sehari-hari ada dosa, dia menyadari dan dia harus bertobat. Dia meninggalkan dosanya. Murid sejati seperti Petrus, ya, ketika dia mengenal Yesus dengan benar, dia bertobat dan dia menjadi orang yang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada buah pertobatan di dalam jiwa dia. Ketiga, bahwa ketika dia menjadi murid sejati, dia akan hidup menjalankan perintah Tuhan itu berkelanjutan dalam hidupnya sehari-hari. Yang keempat, ketika dia sudah menjalankan perintah Tuhan, mengikut Tuhan dengan tekun, dan punya gaya kehidupan yang selalu menyadari dosa, dia akan terus-menerus belajar menghasilkan buah yang Tuhan inginkan. Sebagai orang tua, kita ingin menjadi murid yang sejati, bukan? Di usia tua kita menjadi murid yang sejati bagi Tuhan. Kita tekun mendengar firman Tuhan. Kita belajar bertobat ketika salah. Dan ketika kita menyadari punya dosa,
di usia yang saat ini. Kita belajar mohon hikmat Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, menyadari saya sudah salah. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, sadar akan hidup yang berbagi dengan orang lain misalnya ya. Berbagi dengan orang di sekitar kita, tidak egois. Menyadari bahwa dirinya sudah makin tua, makin sabar. Ya. Jadi hidup di dalam pertobatan ada hal-hal kecenderungan diri yang tidak baik. Sadarilah kita. Kalau kita memang murid sejati, pasti ada buahnya. Buah pertobatan yang menolong kita tidak menjadi keras ya. Pokoknya aku yang paling benar itu gak ada resep di situ ya. Kita belajar memperbaiki dan terus bertobat, menjadi murid sejati. Dan kita menjadi orang-orang yang punya ketaatan perintah Tuhan. Ketaatan menjadi buah relasi kita dengan Tuhan. Orang yang taat, dia selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa menjalin relasi dengan sesama. Karena melalui murid Tuhan inilah yang sejati. Dia akan pastinya orang yang taat akan perintah Tuhan. Selalu akan menjalankan dengan senang hati. Opa oma yang dikasih Tuhan, tetap semangat menjalankan, tetap tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, kita akan menjadi murid yang sejati, bukan murid yang palsu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini berdoa memohon belas kasih-Mu untuk bangsa Indonesia. Kiranya COVID-19 ini di tengah masa-masa hari raya akan datang ini tidak meningkat. Tuhan, berikan bangsa dan negara kami ini taat kepada pemerintah, sehingga COVID-19 tidak berujung daripada menyebaran. Kami menyerahkan semua aparat ke dalam tangan-Mu agar mereka bisa mengatur dengan baik. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang terus berlangsung menyelamatkan bangsa Indonesia. Kiranya COVID-19 cepat berakhir. Kami menyerahkan stamina kehidupan rakyat Indonesia untuk terus menjaga protokol kesehatan. Berkati ekonomi, berkati juga keamanan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keamanan di seluruh Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa menyerahkan opa oma dan saudara kami yang mungkin mengalami kondisi lemah tubuh, tetapi imannya Tuhan terus kuatkan, menjadi murid yang sejati di dalam Tuhan, tetap taat, tekun di dalam Tuhan. Baik Bapak Paulus Makali bersama keluarga untuk tetap semangat di dalam menjalani terapi kesehatan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Yahya, Pak Ong Kim Kwan di dalam tangan Tuhan. Aikui Yu, juga Mama Kei Ivan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ai Chun Siang, untuk Ai Fung Siang, untuk Ai Li Chuang, Ibu Tan Sesing, juga untuk jemaat kami yang usia indah, yang lemah. Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan imannya. Di tengah kelemahannya mereka tetap bersandar Tuhan.
bersyukur untuk kesehatan setiap opa-oma yang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga terus menjaga imannya. Engkau berkati anak cucu mantunya, agar opa-oma di tengah usia lanjutnya tetap bisa menjadi murid yang sejati, yang dapat menjadi terang dan garam bagi keluarga, sehingga anak cucu mantu boleh beriman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, dan kasih Kristus bisa tinggal di dalam hati setiap opa-oma, dan mereka bisa melihat kehidupan opa-oma, keluarga makin mengasihi Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dan tolonglah kiranya setiap doa kami berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau Ku cari damai, hanya dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只用得一时，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债。
不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。弟兄姐妹们，我们的聚会到此结束，再见。